Puji Tuhan. Shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas kita. Anak-anak sekolah minggu sudah dipindahkan kan ya? Oke. Anak sekolah minggu ketika pemberitaan firman Tuhan ini ada tayangan untuk Jumat Agung, dan setelah tayangan selesai dari sana, kemudian bisa kembali lagi bergabung di sini dan kita ada sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan malam hari ini dengan tema pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Amin. Mari kita katakan pengorbanan Yesus tidak sia-sia. 2, 3. Pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Wow. Kalau itu yang benar-benar terwujud terjadi, maka Tuhan tentu senang sekali. Berarti aku telah melakukan apa yang telah aku lakukan, itu tidak pernah sia-sia dalam hidup kita. Nah, saya kira kita sebentar akan melihat untuk tayangan yang saya minta untuk dapat ditampilkan, bagaimana pengorbanan Tuhan bagi saya dan saudara. Mari kita simak dengan baik. Saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. La Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Por la Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa,
via dolorosa menuju ke Kalvari. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Baik, mari kita buka kitab kita di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 7. Kita akan membaca di situ Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 7, yang laki-laki bersama saya, yang wanita bersama kaumnya, sampai akhirnya kita akan baca bersama-sama. Baik, satu sudah siap? Saya menunggu, silakan. Udah ya. Yang laki-laki bersama saya, firman Allah berkata demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sama-sama. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Mari saya ajak kembali kita melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Firman Allah berkata, kita sama-sama baca tayangan, ada ya? Sudah ada? Tayangan slide. Oh, Roma 3 ayat 23, 24.
slide saya bisa ditampilkan. Kalau ada slide sudah ada ayatnya di situ. Oke. Silakan bantu klik karena kontrolnya tidak ada di saya. di sebelumnya. Oke, Roma pasal 3 ayat 23 sampai yang ke-24. Oke, tayangannya baik, saya pegang. Yuk kita baca sama-sama 2-3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika tadi kita menyaksikan sebuah tayangan, menjadi sebuah pertanyaan, kenapa waktu di tayangan itu Yesus sampai dicambuk 39 kali dan itu di bagian punggungnya, di bagian belakangnya, di belakang tubuhnya. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa di belakang? Memang biasanya di belakang. Kalau dicambuk, biasa kan begitu jawabannya. Tetapi kalau kita merenungkan kenapa di belakang? Coba bayangkan, Bapak Ibu Saudara, kalau tidur pasti rebahan, betul nggak? Nyamannya mana? Duduk tanpa ada senderan atau duduk dengan senderan? Duduk dengan senderan. Nyendernya pakai dada sini atau pakai belakang? Jadi kenapa di belakang? Semua kenyamanan manusia karena dosa dihabisin. Kemudian apa lagi yang dicambuk? Udah belakang semua 39 kali. Kemudian tangan dipaku. Betul kan? Kenapa tangannya dipaku? Kenapa kakinya dipaku? Bukan karena mau digantung. Tangan kita, kaki kita, kita pergunakan untuk apa? Apa yang bisa kita kerjakan, betul? Kaki kita melangkah kemana kita mau, bukan? Semua itu disalibkan, ditanggung Tuhan. Semua yang kita kerjakan dengan tangan, langkah kita ke tempat-tempat yang tidak tepat, semua sudah diselesaikan Tuhan. Kemudian dimahkotai di kepala, toh? Mahkotai duri. Kenapa di kepala? Ada apa di kepala? Ada pikiran, ada otak, ada keinginan, ada rencana. Dan itu semua ditimpakan segala yang tidak baik karena dosa. Kadang kita cuma biasa melihat, menyaksikan. Karena tayangan ini sudah biasa kita pernah melihat. Maka tidak pernah juga kita memiliki sesuatu yang lebih ketimbang daripada pertama kali melihat tayangan itu. Ketika kita menyaksikan tayangan The Passion yang pertama kali, tentu perasaan kita berbeda dengan ketika kita sudah tahu dan melihat untuk kesekian kali. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak satupun yang tidak berbuat dosa. Ada dua jenis dosa, dosa keturunan dan dosa perbuatan sendiri. Semuanya telah berbuat dosa dalam pengertian kita mewarisi dosa keturunan. Dan setelah kita dilahirkan dengan opsi pilihan kehidupan kita, kita memiliki potensi yang sangat besar untuk berbuat dosa. Perbuatan kita yang mengerjakannya. Dan karena dosa maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa merusak seluruh aspek kehidupan. Dosa memperbudak kita sedemikian rupa sehingga kita tidak lagi berbuat benar di hadapan Allah dan hanya bisa menuruti natur dosa itu. Alamiah yang terjadi karena tubuh, karena kita memiliki adalah dosa keturunan. Dan karena dosa itulah maka kita terpisah dari Allah.
Allah yang maha kudus dengan manusia yang berdosa tidak lagi mungkin bisa ada dalam komunitas yang sama. Manusia Adam dan Hawa ketika dia berada di komunitas sebelumnya bersama dengan Allah di Taman Eden, terpaksa dengan berat hati Allah harus membuangnya. Allah harus memisahkannya. Padahal Allah sangat senang ketika dia dekat dan bersama dengan manusia. Terbukti ayat menuliskan, maka supaya apa yang Tuhan inginkan dinyatakan di dalam Alkitab. Di mana aku berada, kamu berada. Tetapi karena dosalah, maka kita harus dipisahkan, terpisah. Dan akhirnya karena dosa pula lah, maka murka dan hukuman Allah harus terjadi atas manusia yang berdosa. Artinya saya dan saudara seharusnya memang menerima hukuman itu. Hukuman Allah atas dosa manusia seharusnya kita sendirilah yang menanggungnya. Nggak gerak. Lobet kayaknya. Baterainya tinggal dikit. Kalau nggak boleh klik, kalau nggak ini ya. Oke. Hukuman Allah atas dosa manusia seharusnya kita sendirilah yang menanggungnya, namun karena begitu besar kasih Allah, dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dinyatakan, maka dia menggantikan. Tadi lagu sudah kita nyanyikan, bahwa memang karena kedatangannya itu untuk menggantikan tempat kita, posisi kita. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus bukanlah suatu perbuatan yang sia-sia tentunya. Karena melalui pengorbanan Yesus kita menerima 3 hal. Yang pertama adalah kita mengalami penebusan. Ada pembenaran. Ada pembenaran. Tadi dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Jadi status kita adalah orang berdosa. Tidak seorang pun yang mematuhi hukum Allah. Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi jika kita merasa sudah benar, maka sesungguhnya Alkitab ini berkata bahwa saya dan saudara sesungguhnya tidak ada yang benar. Tetapi status hukum kita ini sebagai orang yang tidak benar, sebagai orang berdosa, maka bersyukur kepada Tuhan, Ia telah memberikan kita kesempatan untuk dapat menjadi manusia yang dibenarkan. Bukan karena kita orang benar, tetapi karena Allah menyatakan kita sekarang adalah orang benar. Jadi yang terjadi adalah pembenaran. Kalau saya dan saudara merasa sekarang saya sudah menjadi orang yang benar, bukan karena saya dan saudara adalah orang benar, tetapi karena Allah mengaruniakan pembenaran itu. Selanjutnya, Yesus Kristus menanggung hukuman dosa kita sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak lagi berada dalam hukuman Allah. Kita tidak lagi dinyatakan bersalah sebagaimana pengadilan. Kalau di pengadilan itu orang yang terdakwa, kemudian hakim menyatakan dia bebas sebagai orang yang tidak bersalah, maka status sebagai terdakwa dicabut, maka dia sudah mengenakan satu perubahan status hukum yang lain. Status hukum kita berubah menjadi orang yang dibenarkan. Galatia 2 ayat 16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau perjanjian lama sudah ada dan apa yang menjadi tertulis dalam perjanjian lama untuk penghapus dosa dengan korban, maka kita percaya bahwa kita tidak lagi membutuhkan untuk melakukan korban hanya untuk supaya dosa kita diampuni. Tetapi Yesus telah berkorban satu kali untuk selama-lamanya sehingga tuntutan hukum Taurat adanya pengorbanan sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Maka hal yang kedua kita lihat di sini,
karena sudah dibayar lunas, ada ditebus, ada penebusan. Yesus melalui kematiannya telah menebus kita dari perbudakan dosa. Kristus telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ditulis dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Ia telah membayar lunas dan bahkan dinyatakan kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Jadi ditebus oleh Tuhan. Jadi kalau sebelumnya kita adalah budak dosa, hamba dosa, maka sekarang kita harusnya menjadi hamba kebenaran. Yang sudah menerima pertama kali pembenaran, ditebus, dibeli, diberesin, kemudian maka kita menjadi orang yang seharusnya menghambakan diri, tidak lagi untuk dosa tetapi untuk kebenaran. Dan yang ketiga adalah adanya pendamaian. Nah, Allah itu kudus, sangat benci dosa. Hubungan manusia kemudian menjadi rusak. Permusuhan terjadi karena dosa. Tetapi hubungan manusia didamaikan. Didamaikan dengan didamaikan, maka dengan saya dan saudara sudah berdamai dengan Allah, ada damai sejahtera kembali dicurahkan buat kita. Kita kemudian bisa datang kepada Allah, bahkan diberikan karunia untuk memanggil Dia Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Karena Allah begitu mengasihi kita, sehingga Ia memulihkan hubungan, restorasi relasi kita dengan Dia. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22 mengatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Ada jembatan yang bisa menghubungkan kita, sehingga sekarang kita bisa berdoa, sekarang kita bisa menghampiri Allah, sekarang bahkan kita memiliki keberanian iman percaya untuk menghampiri tata kudusnya. Nah, slide berikutnya kita lihat, karena kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus, kita sudah diperdamaikan, maka ada perubahan 3 hal ini. Yang pertama, perubahan status hukum saya dan saudara di hadapan Allah. Bahwa status hukum saya ini bukan lagi pendosa, bukan lagi orang berdosa atau yang terhukum, tetapi menjadi orang yang benar dan merdeka. Dan Kristus kalau memerdekakan hidup kita dari dosa, ditulis Alkitab, maka kita benar-benar merdeka. Merdeka, tapi kemudian dengan kemerdekaan yang kita miliki, maka kembali kepada kita untuk mempergunakan kemerdekaan yang diberikan. Kalau zaman dahulu Yahudi ada berlaku perbudakan, ada orang yang dipilih atau dibeli sebagai budak. Sebagai budak bukan cuma kerja apa aja yang diinginkan oleh tuannya yang membelinya, tetapi bahkan nyawanya pun sudah beralih menjadi hak bagi dirinya. Sehingga kita lihat terjadi perubahan penguasa atau pemilik hidup. Kita ini sudah berubah. Hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Yesus yang ada dalam diri kita. Tapi seringkali yang saya katakan, manusia orang-orang percaya ini tidak menyadari walau sudah tahu. Tidak menyadari sepenuhnya bahwa kita sebagai orang yang sudah dibenarkan dan seharusnya berusaha untuk kembali, jangan kembali sebagai orang yang terdakwa, sebagai orang yang terhukum, tetapi menjaga status hukum sebagai orang yang telah dibenarkan. Dan kemudian sebagai orang yang telah ditebus, maka ada perubahan kekuasaan, ada perubahan kepemilikan. Kalau sebuah properti dibeli oleh pemilik yang lain, maka perubahan status kepemilikan properti itu beralih kepada sang pembeli. Demikian pun Yesus telah membeli kita, harganya telah lunas dibayar, maka hak hidup kita, hak atas diri kita seutuhnya 100% beralih. Seharusnya kita sadar
kita bukannya milik kita lagi, tapi Yesus yang ada dalam kita. Kemudian pembaruan relasi hubungan. Dari seteru Allah, kita sekarang adalah sahabat Allah. Kalau sahabat Allah, tentunya sahabat tempat Tuhan curhat. Curhat. Bahkan di Alkitab tulis, lihat, tuayan sudah menguning, tetapi bekerja sedikit. Itu kalimat Yesus, curhatnya Yesus. Bahwa sebenarnya banyak orang-orang yang bisa dituai bagi kerajaan surga. Dan untuk itu Yesus telah berkorban mati bagi mereka. Tetapi orang-orang seringkali lupa untuk membawa hidupnya bukan lagi sebagai orang yang memiliki hidup pribadi, tetapi mengerti bahwa Tuhan telah menebus. Maka kita seharusnya melakukan apa yang Tuhan mau. Hubungan kita dipulihkan dan kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, kapasitas kemampuan kita untuk kembali membangun keintiman dengan Tuhan, sayangnya juga itu tidak dimanfaatkan maksimal. Hubungan yang telah baik, relasi yang telah dipulihkan, kita sering membiarkan itu berlalu, berjalan begitu saja. Itu sebabnya judul khotbah ini, pengorbanan yang tidak sia-sia, mengajak saya dan saudara agar pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia. Nah, bagaimana slide berikutnya? Agar pengorbanan Yesus itu tidak sia-sia. Yang pertama, maka perlu ada pembaharuan cara hidup. Dari cara hidup yang sia-sia menjadi cara hidup yang memuliakan Allah. Firman Allah dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau perjanjian lama mengharuskan adanya korban dengan ukuran usia tanpa cacat celah binatangnya dan seterusnya, menggambarkan tentang pribadi Yesus yang waktu lalu belum datang. Kemudian setelah kedatangannya itu digenapi, maka dia sudah menggenapi sebagai korban yang sempurna, yang tak bernoda dan tak bercacat. Maka seharusnya Allah yang telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia itu, sudah harusnya kita berubah. Hidup yang sia-sia itu seperti apa ya? Ada banyak orang dikaruniakan kemampuan hidup, sehat walafiat. Kadang-kadang kita seringkali juga merasa nggak cukup bersyukur sama Tuhan. Kadang kita berpikir, ya saya begini-begini aja. Kalau begini-begini aja, ya udah hidup kita juga begini-begini aja. Hari lepas hari, tahu nggak? Ada orang yang begitu menghargai waktu. Kenapa? Bagi dia waktu itu begitu penting. Dia berkata, aku kurang waktu, aku nggak cukup waktu. Tapi betapa banyak orang yang menyia-nyiakan waktu begitu saja. Ada banyak orang yang berjuang untuk hidup, ya. Padahal kita sekarang hidup dalam keadaan yang baik-baik. Tahu nggak? Kalau itu dinilai di situasi kalau kita ada di kritis ruang ICU, betapa nilai itu terlalu mahal harganya. Bahkan jor-joran habis-habisan yang kita punya untuk berjuang supaya kita bisa menikmati hidup seperti yang kita hidup sekarang ini. Kalau sekarang saya masih sehat, masih bisa seperti sekarang, yang sebelumnya pernah ngalamin 2 kali stroke, masuk rumah sakit maksudnya. Boleh minum ya? Oh, tolong minum saya. Ada di. Terima kasih. Terima kasih.
Perawatan pertama sekitar hampir 50 juta. Perawatan kedua hampir 100 juta. Itu harus keluar. Kalau saya ngalamin itu, uang yang hampir 150 juta kan kita bisa jalan-jalan. Betul nggak? Kalau saya disuruh traktir bisa berapa banyak yang ditraktir? Nggak cuma sekali traktir. Berkali-kali. Tapi kalau disuruh traktir, kita kan mikir bukan? Tapi kalau sudah terpaksa kayak gitu, dipaksa di kondisi gitu, kita tidak mempunyai pilihan. Dan tentunya saya dan saudara kalau secara keadaan yang sadar sekarang ini, saya merasa pribadi, ya jangan sampailah kita harus dipaksakan dengan kayak gitu keluar uangnya. Jadi yuk cara hidup yang sia-sia dirubah menjadi cara hidup yang memuliakan Allah. Cara hidup yang sia-sia yang gak produktif, menggunakan melewati waktu-waktu tanpa ada sesuatu. Padahal kita ada tidak sia-sia. Allah punya rencana. Tidak seorang manusia pun yang lahir tanpa tujuan Allah. Dan bagi orang Kristen, saya juga belajar dan diajar bahwa tidak ada sesuatu yang sifatnya kebetulan. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Dia yang berfirman, aku tahu apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Allah punya rencana. Allah punya rancangan. Ketika kita diizinkan lahir, maka ada rancangan Allah dalam hidup manusia itu. Yang kedua, sebelumnya, oke, kita lihat lagi slide berikutnya. Tentu tidak sedikit orang percaya yang meresponi pengorbanan Yesus, ya. Biasanya orang menganggap biasa-biasa saja atau merasa pantas karena baginya, ya. Memang seharusnya begitu korbannya. Memang Yesus berkorban. Atau yang kedua, menganggap umum, ia bukan berbuat hal yang sama. Ia berbuat hal yang sama kan untuk semua orang. Jadi artinya pengorbanan Yesus tadi yang kita tonton, saksikan, yang kita baca di Alkitab tidak memiliki makna arti sendiri secara pribadi. Atau kita merasa kita layak, kita merasa pantas menerimanya. Padahal kalau ketiga hal ini kita renungkan, ini bukan biasa loh. Ditulis Alkitab, kita ditebus dengan darah yang mahal. Darah yang mahal. Tetapi Alkitab juga menuliskan, dia dibuang seperti batu penjuru yang gak ada gunanya. Dibuang. Ya. Dan kalau itu yang masih terjadi, maka pengorbanan Yesus menjadi sia-sia. Kita lihat bahwa kita sepatutnya tidak menganggap kita layak atau pantas, karena kalau kita melakukan semua hal tadi, maka memang tidak akan ada perubahan apa-apa di dalam diri kita. Tidak akan ada. Tidak akan ada dampak apa-apa. Bahkan setelah kita malam ini berada di tempat yang berbeda dari biasanya, kita kembali merayakan Jumat Agung, maka makna Jumat Agung yang kita rayakan pun, pujian, firman, tidak mengubah apa-apa. Jika kita tidak mengambil makna bahwa Tuhan berfirman ketika disampaikan malam ini, dia mau pengorbanannya tidak sia-sia. Dia mau cara hidup saya dan saudara adalah cara hidup yang memuliakan Allah. Kalau memuliakan Allah, bahkan ditulis Alkitab berkali-kali, supaya ia dimuliakan. Maka tentu kita ingin bertanya sama Allah, kalau Tuhan maunya dimuliakan kayak apa sih supaya saya bisa memuliakan Allah? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan orang lain melihat, maka dia memuliakan Allah karena kita. Yang kedua tentunya kita lihat bahwa bukan cuma cara hidup yang sia-sia berubah menjadi memuliakan Allah, tetapi fokus hidup kita terjadi reorientasi dari berpusat kepada diri sendiri menjadi kepada Kristus. Sehingga seperti Rasul Paulus yang dulu dia merasa bahwa ia telah melakukan segalanya seperti untuk Tuhan dan merasa diri benar. Karena menurut dia
menurut pikirannya, menurut perasaannya. Sampai Tuhan menyatakan pribadi kepadanya dalam penampakan di Damsyik bahwa apa yang dia lakukan tidak seperti yang engkau pikirkan. Apa yang engkau lakukan tidak seperti yang kau bayangkan. Engkau merasa yang kau lakukan itu sudah benar dan di jalan kebenaran. Padahal engkau menganiaya aku. Kenapa? Karena kita lebih banyak menggunakan perasaan kita. Kita lebih banyak menggunakan pikiran kita. Itu sebabnya ayat pun berkata, mari kita kenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita kenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang seharusnya. Kita lihat di sini ada contoh bagaimana ada sikap ironis yang tampak dari pemimpin agama dan murid-murid Yesus versus perempuan yang mengurapi Yesus. Di dalam catatan Matius pasal yang ke-28 ayat 3 dan 16, kalau kita baca di situ kisah tentang pemimpin-pemimpin agama, cerita tentang murid-murid Yesus, kemudian juga cerita tentang perempuan yang mengurapinya. Kalau kita lihat ironis sekali, para pemimpin agama, murid-murid dibanding dengan perempuan, yang dia pikir adalah orientasi kepada dirinya. Bahkan ketika kita lihat perempuan melakukan perbuatan sesuatu buat Yesus, dia masih berpikir tentang dirinya sendiri. Orang yang fokus hidupnya pada kepentingan diri sendiri cenderung menyusahkan orang lain dan menjual Yesus. Kita lihat contohnya Yudas yang dipercaya, yang dikasihi, yang dilibatkan, tetapi masih gak cukup dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Sehingga dia masih ingin mendapat lebih dari apa yang telah diberi. Maka dia menjual Yesus. Tetapi sebaliknya, perempuan yang mengurapi Yesus, dia menjual seluruh apa yang dia dapatkan dari gajinya, yang diperkirakan selama gaji 1 tahun, untuk membeli minyak narwastu agar bisa berbuat sesuatu bagi Yesus. Murid-murid cenderung menyusahkan, memprotes, mengkritik orang yang berbuat kepada Yesus itu. Sehingga Yesus berkata, mengapa engkau menyusahkan dia? Yesus memuji, ia telah melakukan apa yang dapat ia lakukan. Sesuatu yang baik menurut Tuhan. Ya, mari kita lihat kalau orang-orang seperti pemimpin agama, orang-orang seperti bahkan murid Yesus, seperti Yudas, dia mencari kesempatan untuk kepentingannya, mencari kesempatan untuk memenuhi rencananya. Tetapi tahu enggak, kalau perempuan yang mengurapi Yesus, dia mencari Yesus. Dia mencari Yesus. Mencari kesempatan untuk bertemu Yesus. Dia sadar dia orang berdosa. Maka apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan? Dia cari Yesus. Kapan aku punya kesempatan bertemu Yesus? Supaya aku bisa datang kepadanya dan mengurapinya. Orang-orang yang melakukan demikian akan dihargai oleh Tuhan. Seperti perempuan itu. Sehingga sejarah mencatat cerita ini sebagai riwayat bagi perempuan pendosa itu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Yesus berkata, apa yang dia lakukan akan disebut juga untuk mengingatnya. Jadi sampai akhir kehidupan daripada perempuan yang kehidupannya mungkin merasa dulu begitu kotor, begitu salah, begitu berdosa. Tapi ia telah berubah cara hidupnya. Ia telah berubah, reorientasi fokus hidupnya. Kalau dulu dia berfokus untuk dirinya, sehingga ia bahkan mungkin menjual dirinya. Tetapi kini apa yang dia dapat, dia kumpulkan hanya demi aku bisa
melakukannya bagi Yesus. Yang terakhir, yang ketiga. Agar pengorbanan Yesus tidak sia-sia, maka sepatutnya yang harus kita lakukan adalah bekerja lebih keras daripada orang lain untuk memberi buah. Tapi bukankah kebanyakan kita ini justru iri kalau ada orang lain yang santai, sepertinya dikit-dikit saya, kenapa harus saya? Saya melulu, jangan saya dong, dia aja, dan seterusnya. Kalau Yesus melakukan hal yang sama, kita masih harus berusaha untuk selamat dengan usaha kita. Tetapi seperti yang kita tonton, Yesus tidak berusaha untuk membela diri. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti lembu yang dibawa ke pembantaian. Ya, enggak jawab apapun juga. Tahan emosi. Yesus itu punya perasaan. Saya juga punya perasaan. Apalagi khususnya orang-orang yang pernah ngalamin darah tinggi. Itu perjuangannya lebih berat. Natur kita sebagai orang yang punya darah tinggi, biasanya emosinya lebih cepat terpicu. Begitu ya. Bisa senewan, bisa marah-marah. Oh, nahan emosi itu makannya dalam banget. Ya, seperti cambuk tadi, begitu ditarik, dia mencongkel sekali dagingnya. Firman Allah 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, kata Paulus. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus ini menyadari ternyata yang aku lakukan dulu begitu salah. Pikiranku dengan pikiran Allah ternyata jauh berbeda bagi langit dan bumi. Dan betapa aku telah melakukan begitu banyak hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Rasul Paulus berkata, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Dia enggak merasa diri sedikit pun lebih baik daripada yang lain. Tapi justru sebaliknya, dialah yang paling buruk di antara semua orang lain. Pernah enggak kita merasakan itu? Pernah enggak kita merasa sebenarnya diri saya ini enggak lebih baik dari siapapun juga? Tetapi kalau saya masih bisa begini, saya masih bisa begitu, itu karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu tidak akan biarkan sia-sia buat aku. Tapi aku akan jaga dan hormati. Kalau ada pemberian keselamatan secara cuma-cuma kita terima, itu bukan gratis barang murahan. Tetapi sekali lagi digarisbawahi, itu dibeli dengan darah yang mahal. Jadi mari kita belajar seperti Rasul Paulus. Agar kasih karunia Allah kepada kita tidak sia-sia. Dengan kasih karunia Allah kepada kita tidak sia-sia, barulah pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Dan agar pengorbanan Yesus tidak sia-sia, yuk bekerja lebih keras bagi orang lain. Untuk memberi buah. Pohon yang dikaruniai bisa ada di sebuah tempat. Bagi sang pemilik tidak ingin pohon itu tidak memiliki arti apa-apa. Dia menantikan buah itu, dia ingin bisa menikmatinya. Yesus pernah kecewa dan kesal hati sehingga spontanitas muncul untuk mengutuk dari pohon yang ketika itu Yesus sangat menginginkan menemukan buah dari pohon ara itu. Sehingga matilah pohon ara itu seketika setelah Yesus mengutuknya. Kita nggak tahu kapan Tuhan harapkan sesuatu buah dari kita. Dan ketika Allah menginginkan itu pada waktunya, dan kita tidak siap,
Jangan sampai ia kecewa. Kemudian spontanitas membuat hidup kita tidak pernah lagi bisa berbuah. Kita gagal, dan gagal. Apapun yang kita kerjakan gagal, dan gagal. Slide terakhir, coba kita lihat. Mengingat pengorbanan Yesus yang begitu besar bagi kita. Sudahlah sepatutnya kita mau bekerja lebih keras lagi sebagai wujud menghargai kasih karunia Tuhan. Jangan iri kepada mereka yang hidupnya santai, semaunya. Harus datang dari hati. Kalau Yesus mengasihi bukan dengan mulut. Kalau Yesus mengasihi dari hati. Dan dia tanpa pamrih. Dan tidak melihat apakah orang lain juga melakukan hal yang sama. Bahkan sekalipun orang tidak melakukan itu, dia tetap melakukannya buat kita. Maka orang percaya sepatutnya menghasilkan 3 jenis buah dalam hidupnya. Yang pertama, dituntut dari saya dan saudara adalah buah pertobatan. Sebagai orang percaya, kita sudah bertobat. Yohanes Pembaptis pernah berkata kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki yang datang kepadanya untuk dibaptis. Yang dituntut oleh Yohanes, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Engkau datang kepada aku dibaptis percuma kalau engkau tidak bertobat. Kalau engkau berkata aku sudah bertobat dan melakukan kebenaran, di manakah buahmu? Buah-buah pertobatan itu apa? Kehidupan kita yang memang menyatakan bahwa kita ini sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Cara hidup sebagai orang yang telah lahir baru, bahwa kita memiliki identitas baru sebagai anak Allah. Kita memiliki identitas baru sebagai orang yang telah dibenarkan. Kita memiliki identitas baru sebagai orang yang telah ditebus. Kita memiliki identitas baru bahwa kita ini bukan lagi kita, tapi Yesus yang ada dalam kita. Maka keakuan itu dimatikan. Terjadi reorientasi fokus hidup. Maka baru kemudian kita akan bisa melahirkan buah roh. Seperti Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan 23. Adakah 9 buah roh itu ada pada saya dan saudara sebagai orang percaya? Sebagai para pelayan Tuhan, sebagai kita orang-orang yang setia beribadah kepadanya. Sebagai orang-orang yang sangat tahu apa firman. Adakah buah roh itu nyata di dalam perilaku hidup kita hari-hari? Apa itu buah rohnya? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi? Kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Apalagi? Penguasaan diri terakhirnya. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Selain buah pertobatan, hidup sebagai new identity. Orang yang memiliki identitas baru. Bukan terdakwa, bukan terhukum, bukan sebagai orang berdosa, sebagai orang benar. Apakah kita merefleksikan itu? Dan apakah Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita melahirkan buah-buah tadi? Dan yang ketiga, seharusnya memang ini yang sangat-sangat kita masih jauh dari apa yang harusnya. Buah jiwa-jiwa. Kalau nanti kita menghadap Tuhan, sudah berapa jiwa yang kita sudah bawa buat kerajaan surga? Amanat agung disampaikan bahwa Yesus telah berkorban. Dengan kasih ia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Bahkan ketika orang banyak berbondong-bondong datang mencari dia, di situasi itu dia gak darah tinggi karena dia kecapean. Tapi berubah hatinya, bukan marah dan benci. Ngapain sih lu datang melulu? Gak cukup yang kemarin saya sudah lakukan. Tahu gak capek gue udah seharian.
Tapi ditulis Alkitab, maka hati Yesus dipenuhi dengan belas kasihan. Yesus memandang orang-orang itu berkata, seperti domba yang tidak bergembala. Murid-murid kepengen nyaman. Guru, suruh mereka pulang. Ini udah maghrib. Mungkin pelayan-pelayan juga pengen butuh waktu. Pengen punya urusan sendiri. Suruh mereka pulang. Cari makan. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus berkata, tidak. Engkau dan saya, kita harus bertanggung jawab pada mereka. Kita tidak ingin biarkan mereka nanti di tengah jalan kelaparan, bahkan jadi sakit. Kita harus kasih makan. Berapa yang ada padamu? Tuhan, sang bendahara bilang, gak cukup buat kasih makan, beli roti. Ini jumlahnya lebih daripada kita punya kas. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Ini Tuhan saya dan Tuhan saudara baik. Dia gak pernah nuntut lebih dari yang kita punya. Dia gak nuntut lebih dari yang kita punya. Yang kita mampu, yang kita ada. Apa yang ada padamu? Mereka celinguk-celinguk. Ternyata ada seorang anak kecil yang dibekali orang tua. Maju deketi murid-muridnya. Aku dikasih bekal mama 5 roti. Entah mungkin murid lain atau murid yang sama datang dengan 2 ketul ikan, dua ikan. Ini yang aku punya. Murid-murid tidak punya apa-apa. Yang lain punya dan diberikan. Dari yang ada, Yesus memberi makan. Bagi Yesus jiwa-jiwa adalah penting. Apakah saya dan saudara sebagai orang yang mengasihi Tuhan memiliki hati, pikiran, perasaan yang sama seperti Yesus yang juga melihat jiwa-jiwa itu penting. Bagi saya sebagai jemaat, jiwa-jiwa GBI Gunung Sari yang dipercaya saya gembalakan, itu sangat penting. Tahukah saudara, setiap hari saya alokasikan waktu untuk berdoa bagi jemaat. Saya berharap dengan ketidakmampuan saya memohon Tuhan tolong ada kegairahan baru dalam gereja. Itu sebabnya berbagai upaya kita lakukan. Kita dorong tema ini menyatakan bangkit. Bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari kelesuhan. Bangkit dari kemunduran. Bangkit. Mungkin kita masih tidur, puji Tuhan. Enggak mati. Tapi kalau sampai sudah mati, keadaan jauh lebih berat. Buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Apalagi sumbu yang redup tidak dipadamkan. Ada pertolongan Tuhan buat kita. Yuk, mari nikmati retreat ini. Dengan itu kita bangkit untuk hidup baru. Untuk hidup lebih bersemangat di dalam Tuhan. Percayalah 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tuhan memberkati.